Shalom anak-anak hebat, semangat belajar untuk hari ini ya. Untuk tematik kita masuk pada tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Dan masih pada subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Dan di video penjelasan kali ini kita akan belajar pada pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Untuk itu anak-anak, fokus belajar kita hari ini ada pada halaman 21 sampai halaman 41. Nah, Miss Rani mau tanya lagi nih, siapa yang masih ingat apa itu kewajiban, apa itu hak? Iya, hebat. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Sekali lagi ya, misalnya ingatkan, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Nah, Miss Rani mau tanya lagi, apa saja kewajiban kita sebagai anak-anak di rumah? Nah, membantu orang tua, hebat. Nah, kalau kita membantu orang tua, apa saja yang kita lakukan? Menyapu, membantu mencuci piring, mengepel lantai, atau membantu ayah mencuci kendaraan, dan lain sebagainya. Wah, Miss Rani percaya anak-anak di rumah semua adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang setia dan rajin membantu orang tua di rumah. Nah, lalu ketika kita sudah melakukan kewajiban kita dengan benar dan dengan baik, apa saja hak-hak yang dapat kita terima? Nah, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berpakaian, kita juga bisa bersekolah. Ada juga hak-hak yang kalian terima tergantung oleh hak yang diberikan oleh orang tua kalian masing-masing di rumah. Misalnya, ada orang tua yang mengizinkan anaknya bermain handphone. Ada juga orang tua yang tidak mengizinkan anaknya bermain handphone. Jadi, hak itu kita terima tergantung orang tua kita di rumah masing-masing ya. Nah, sekarang yang tadi Miss Rani sudah sebutkan, salah satu hak kita adalah kita bisa makan. Nah, tetapi kita harus memilih makanan yang sehat, makanan yang baik untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana cara kita untuk memilih makanan yang sehat? Nah, di sini ada beberapa tips. Anak-anak bisa perhatikan buku tematik halaman 21. Halaman 21 ya. Sudah dapat? Nah, di halaman 21 sampai 22 di sini ada tips beberapa cara untuk memilih makanan yang sehat. Nah, sekarang anak-anak perhatikan halaman 22. Di sini ada 6 tips memilih makanan yang sehat. Yang pertama adalah kalian harus amati warna. Ya, salah satu cara yang sangat penting untuk memilih makanan yang sehat adalah kalian harus mengamati warna makanan tersebut. Nah, yang kedua adalah kalian harus coba sedikit sampel. Kalian harus coba sedikit makanan sebelum kalian membelinya lebih banyak. Ya, jika makanan yang kalian cicipi terasa keram di lidah atau terasa gatal, maka itu makanan yang tidak baik lagi untuk dikonsumsi. Yang ketiga adalah kalian harus mencium aroma makanan terlebih dahulu ya. Jika aroma makanan tersebut sudah tidak enak, maka makanan tersebut tidak baik untuk dikonsumsi juga. Yang keempat adalah kalian harus memperhatikan komposisi atau bahan pembuat makanan tersebut. Nah, karena sekarang ini banyak makanan yang terbuat dari bahan-bahan pengawet atau juga bahan-bahan pewarna. Nah, pengawet dan pewarna bisa membahayakan bagi kesehatan tubuh kita. Jadi anak-anak juga harus memperhatikan komposisi atau bahan-bahan pembuat makanan tersebut. Yang kelima adalah kalian harus memperhatikan kualitas makanan. Nah, ini juga salah satu cara yang paling penting untuk memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Yang keenam adalah anak-anak harus memilih makanan yang terdaftar BPOM. Nah, BPOM adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
Jadi jika jenis makanan yang sudah terdaftar di BPOM berarti jenis makanan tersebut sudah baik dan aman untuk dikonsumsi. Nah, itu beberapa tips atau cara untuk memilih makanan yang sehat dan makanan yang baik untuk dikonsumsi. Nah, anak-anak hebat, kenapa kita harus memilih makanan yang sehat? Nah, karena ketika kita mengkonsumsi makanan yang sehat, maka akan menyehatkan tubuh kita juga. Nah, sebaliknya, jika kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, maka akan mengakibatkan berbagai macam jenis penyakit. Nah, ada beberapa jenis penyakit yang diakibatkan karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Nah, anak-anak bisa perhatikan halaman 24. Anak-anak bisa perhatikan di buku tematik masing-masing halaman 24. Di sini ada 3 jenis penyakit yang diakibatkan karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Yang pertama adalah penyakit tifus. Nah, anak-anak, penyakit tifus ini biasanya disebabkan karena kebiasaan mengkonsumsi jajanan atau makanan yang tidak sehat atau yang kebersihannya tidak terjaga. Nah, yang kedua adalah penyakit diare. Nah, penyakit diare ini biasanya terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau jajanan yang sudah terkena polusi, misalnya sudah terkena debu atau kotoran atau sudah ada lalat atau binatang lain yang hinggap di makanan tersebut. Yang ketiga adalah jenis penyakit kanker. Nah, kita bisa terkena penyakit kanker jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet atau makanan yang mengandung banyak pewarna atau makanan yang mengandung banyak pemanis buatan. Nah, makanan-makanan seperti ini bisa mengakibatkan penyakit kanker. Jadi anak-anak bisa memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi agar kalian bisa terhindar dari jenis-jenis penyakit seperti ini. Nah, sekarang Miss Rani minta anak-anak perhatikan di halaman 28. Halaman 28 di sini terdapat gambar. Nah, anak-anak bisa perhatikan seorang anak sedang marah kepada ibunya ya. Nah, ini namanya Saladin. Saladin awalnya adalah anak yang sangat rajin. Anak yang suka membantu ibunya, anak yang sangat sayang ibunya. Tetapi tiba-tiba dia menjadi anak yang malas membantu ibu. Lalu dia menjadi anak yang suka marah-marah kepada ibunya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Saladin menjadi anak yang tidak patuh lagi kepada ibunya dan dia menjadi anak yang suka marah-marah? Nah, sekarang kita simak bacaannya yang terdapat dalam halaman 28 sampai halaman 29 tentang akibat tidak patuh kepada orang tua. Saladin adalah anak yang rajin. Ibunya sangat sayang padanya karena ia anak satu-satunya. Setiap hari, Saladin selalu membantu ibunya mencari kayu bakar dan bahan makanan. Selain sayang, Saladin juga patuh pada ibunya. Setiap hari, Saladin bermain di hutan. Teot, teot, tiba-tiba seekor katak mendatanginya. Hai Saladin, hari ini kamu jangan membantu ibumu. Bermain saja dengan aku, bujuk si katak. Saladin heran, ternyata katak itu dapat berbicara. Akhirnya Saladin tidak mau membantu ibunya. Ibu pergi saja sendiri, aku tidak mau membantu ibu lagi, kata Saladin. Ibu Saladin sangat sedih karena Saladin membantah perintahnya. Akhirnya ibu Saladin mencari kayu bakar sendiri. Ibu Saladin sangat takut berada di tengah hutan sendirian. Di kejauhan terdengar kawanan burung aneh. Koak, koak, cuit, cuit. Burung-burung itu sedang mencari mangsa. Koak, koak, koak. Nah, anak-anak hebat, ternyata burung-burung itu adalah sekawanan burung raksasa. Ibu Saladin ketakutan. Kawanan burung raksasa itu menculik ibu Saladin dan membawanya ke tempat yang sangat jauh dan gelap.
Tolong, tolong. Saladin, tolong ibu, nak. Ibu Saladin berteriak-teriak. Burung raksasa itu ternyata sakti dan jahat. Ia menyihir ibu Saladin. Abrakadabra. Celing. Ibu Saladin berubah menjadi burung kecil. Sampai sore hari, ibunya belum pulang. Saladin takut ada sesuatu yang menimpa ibunya. Akhirnya, Saladin mencari ibunya. Ibu, 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 di manakah ibu? Ia berjalan sambil menangis. Lama Saladin belum menemukan ibunya. Akan tetapi, ia menemukan rambut-rambut ibunya. Selain itu, ia juga menemukan bulu dan air liur burung. Sepanjang malam, Saladin tidak bisa tidur. Ia berdoa agar ibunya segera pulang ke rumah. Tiba-tiba ada suara yang menyapanya. Hai Saladin, jangan menangis. Carilah ibumu di hutan, ibumu diculik burung raksasa. Bawalah rambut ibumu dan air liur burung itu, lalu peri burung itu menghilang. Nah, anak-anak hebat, pada esok harinya Saladin ke hutan untuk mencari ibunya. Sepanjang jalan Saladin tampak lesu. Ia menyesal dan kecewa atas sifatnya akhir-akhir ini. Ia sering membantah perintah ibunya, bahkan mengabaikannya. Saat sedang melamun, tiba-tiba Saladin terpeleset masuk jurang. Tolong, tolong, teriak Saladin. Jurang itu ternyata sangat dalam. Saladin pingsan beberapa lama. Setelah sadar, sekujur badannya terasa sakit. Ia melihat di sekitarnya berserakan tulang-tulang manusia. Di mana aku ini? Ujar Saladin kebingungan. Koak, koak, koak. Hai teman-teman, ada santapan lezat, ujar burung raksasa itu. Hai anak kecil, mau apa kamu ke sini? Tanya burung raksasa itu. Aku mau mencari ibuku. Pasti kalian yang menculiknya, jawab Saladin. Saladin, ibu di sini, nak. Tiba-tiba terdengar suara yang lemah. Itu suara ibuku. Saladin celingukan mencari ibunya, tetapi yang ada hanya burung kecil. Saladin gunakan rambut ibu untuk melawan burung-burung jahat itu. Ia mengambil beberapa helai rambut ibunya yang dibawanya dari rumah. Seketika rambut ibu Saladin berubah menjadi cambuk api. Saladin mencambuki burung-burung raksasa itu. Nah, anak-anak hebat, burung raksasa itu kesakitan. Mereka lari ketakutan, akhirnya menghilang. Saladin segera membebaskan burung kecil itu. Saladin, berikan air liur burung raksasa itu, kata burung kecil. Burung kecil itu segera menelan air liur burung raksasa. Seketika burung kecil itu berubah menjadi ibu Saladin. Saladin sangat gembira, ibunya telah kembali. Saladin meminta maaf kepada ibunya. Saladin berjanji akan mematuhi perintah ibunya. Nah, anak-anak hebat, dari kisah tersebut kita harus ambil maknanya bahwa kita harus patuh dan sayang kepada orang tua kita. Karena patuh dan sayang kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban anak. Nah, ada beberapa cara sederhana yang dapat kita lakukan sebagai bukti bahwa kita betul-betul patuh dan menyayangi orang tua kita adalah yang pertama, kita harus bersikap lemah lembut dan bertutur kata kepada orang tua. Nah, anak-anak hebat, ada beberapa cara sederhana yang dapat kita lakukan sebagai bukti bahwa kita betul-betul menyayangi dan patuh kepada orang tua kita. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus bersikap lemah lembut dalam bertutur kata kepada orang tua kita.
Yang kedua, kita harus membantu berbagai pekerjaan rumah. Yang ketiga, kita senantiasa bersikap sopan dan santun. Yang keempat, kita juga bisa memberi hadiah kepada orang tua kita. Yang kelima, kita tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua kita. Yang keenam, kita merawat mereka saat usia semakin renta. Yang ketujuh, kita harus selalu mendoakan yang baik untuk orang tua kita. Dan yang kedelapan, kita harus menjaga silaturahmi dengan kerabat atau teman orang tua kita. Nah, anak-anak hebat, salah satu kewajiban anak di rumah adalah membantu dalam berbagai pekerjaan rumah. Misalnya, membantu membersihkan rumah. Memiliki rumah sehat dan nyaman merupakan hak setiap orang. Untuk mendapatkan rumah sehat dan nyaman, tentunya rumah harus dibuat sesuai kriteria rumah sehat dan nyaman. Maula dan Kak Tiara senang dengan rumah mereka. Dengan tambahan paving di halaman belakang, rumah Maula menjadi makin nyaman. Halaman belakang dapat digunakan untuk bermain dan berolahraga. Rumah Maula nyaman dan sehat. Nah, apakah anak-anak tahu kriteria rumah sehat dan nyaman? Nah, sekarang anak-anak perhatikan teks yang ada di halaman 35 sampai halaman 36 tentang rumah sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa kriteria rumah sehat dan nyaman. Yang pertama, keserasian lingkungan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya tumbuhan atau tanaman yang membuat lingkungan menjadi lebih asri dan sejuk. Yang kedua, dari segi kesehatan, seperti adanya saluran pembuangan air kotor, adanya tempat pembuangan sampah, terdapat ruangan yang memiliki ventilasi dan sinar matahari masuk sehingga ruangan tidak lembab. Yang ketiga, sanitasi yang baik, yaitu terdapat sumber air bersih yang memenuhi standar kesehatan dan memiliki septic tank atau sarana pembuangan air limbah. Yang keempat, dapur yang bersih dengan sirkulasi pembuangan asap. Yang kelima adalah konstruksi bangunan yang kuat dan aman, serta terdapat jaringan listrik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat lingkungan rumah terasa nyaman dan sehat. Nah, berikut adalah beberapa tips yang bisa diterapkan untuk menciptakan kondisi lingkungan rumah tersebut. Yang pertama adalah menanam pohon atau tanaman sebagai peneduh di sekitar rumah. Yang kedua, penempatan jendela yang benar dan baik untuk mendapatkan sinar matahari yang dapat masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, pemasangan ventilasi yang benar untuk mendapatkan udara sejuk yang mengalir dalam rumah. Yang keempat, penempatan toilet dalam rumah yang menyesuaikan dengan arah angin sehingga mencegah timbulnya bau. Yang kelima, penyekat untuk menjaga suhu udara dalam rumah agar tidak terasa pengap dan juga mengurangi polusi udara dari luar rumah. Hebat, sekarang kita lanjut materi kita, yaitu menentukan pasangan bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, sekarang misalnya di sini hasilnya 100. Jadi kita akan menentukan pasangan bilangan berapa yang jika dijumlahkan hasilnya 100. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Misalnya di sini Miss Rani tulis 50. Maka kita akan menentukan bilangan berapa yang jika dijumlahkan dengan 50 hasilnya adalah 100. Nah, 50 berarti di sini bilangan berapa? Iya, hebat, 50. Nah, kita buktikan sama-sama ya. 50 ditambah 50, 0 tambah 0, 0, 5 tambah 5, 10. Hasilnya adalah 100. Nah, sekarang kalau misalnya Miss Rani tulis di sini 20. Nah, sekarang bilangan berapa yang jika dijumlahkan dengan 20 hasilnya 100. Nah, sekarang supaya lebih gampang, anak-anak perhatikan di sini. Anak-anak bisa kurangi 100 dikurangi dengan bilangan 20 sehingga anak-anak bisa tahu di sini bilangan berapa yang jika dijumlahkan dengan 20 hasilnya 100. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ya. 100 dikurang 20. Kurang 20. Nah, 0 kurang 0, 0. 0 kurang 2 bisa
tidak bisa ya, harus pinjam 1 dari sini. 0 pinjam 1 jadi 10. Nah, di sini sisa 0. Habis ya. 10 kurang 2, iya 8. Jadi hasilnya adalah 80. Jadi di sini 80. 80 tambah 20 hasilnya adalah 100. Nah, sekarang misalnya Miss Rani isi di sini bilangannya 35. Nah, sekarang kita tentukan sama-sama bilangan berapa yang dijumlahkan dengan 35 hasilnya 100. Sama seperti yang tadi, kalian kurangi 100 kurang 35 supaya lebih cepat kalian mengetahui hasil bilangan yang di sini. Nah, sekarang 100 kurang 35. Nah, 0 kurang 5 bisa? Tidak bisa ya anak-anak, maka harus pinjam 1 dari sini. Tapi apakah di sini ada nilai? Tidak ya, karena 0 di sini, maka 0 yang ini harus pinjam 1 lagi dari sini. Nah, 0 pinjam 1 di sini, 0 jadi 10. Nah, di sini habis ya, sisa 0. Nah, maka yang 0 ini baru bisa dipinjam di sini. 0 pinjam 1 di sini jadi 10. Sini kurang 1, sisa 9. Nah, sekarang kita kurangi 10 kurang 5. Iya, hebat. 5. 9 kurang 3. Wah, hebat. 6. Nah, sekarang hasilnya adalah 65. Jadi 65 ditambah 35 sama dengan 100. Sekarang yang paling terakhir. Misalnya di sini 30. Nah, kita tentukan sama-sama bilangan berapa yang dijumlahkan dengan 30 hasilnya 100. 100 dikurang 30. 0 kurang 0. 0 kurang 3 bisa? Tidak bisa ya, maka harus pinjam 1 dari sini. Di sini jadi 10, sini habis ya 0. Nah, sekarang 10 kurang 3. Iya, hebat, 70. Hasilnya adalah 70. Nah, ini adalah pasangan-pasangan bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 100. Jadi, pasangan bilangan yang jika dijumlahkan 100 adalah 50 dan 50, 80 dan 20, 65 dan 35, dan 70 dan 30. Oke anak-anak hebat, demikian untuk penjelasan materi kita di hari ini. Miss Rani terus ingatkan untuk tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat belajar, dan Tuhan Yesus memberkati.